Salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Hari Raya Natal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Masa penantian dalam masa Advent telah berakhir. Hari ini kita merayakan kelahiran Sang Mesias yang telah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang menjadi awal perwujudan misteri penyelamatan kita. Mari bersukacita,
karena Kristus telah lahir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tidak dalam istana yang megah dengan kain yang halus, namun Ia telah rela lahir ke dunia di sebuah kandang hewan dan dibaringkan di palungan. Sebuah kerendahan hati yang begitu luar biasa, bahwa Allah mau melakukan semua ini untuk menebus dosa umat manusia yang berawal dari dosa kesombongan manusia pertama. Kristus mau datang dan menebus dosa umat manusia dan menguduskan mereka. Ya, untuk menguduskan kita manusia. Kristus lahir ke dunia dan mengambil rupa manusia. Ia melakukannya dengan sempurna, dengan melewati setiap tahapan hidup manusia. Kristus dikandung sebagai janin dan lahir sebagai bayi yang lemah, agar dapat menguduskan setiap tahap kehidupan kita, mulai dari awal sampai akhir. Namun demikian, kita tetap mengingat bahwa Kristus Sang Sabda Allah telah ada sejak awal mula bersama-sama dengan Allah Bapa. Karena kesatuannya dengan Allah Bapa, maka semasa hidupnya sebagai manusia di dunia, Kristus itu sungguh manusia, namun juga sungguh Allah. Sebagai Sang Sabda Allah, Kristus tidak pernah terpisahkan dari Allah Bapa. Sebab sejak kekekalan, keduanya selalu ada bersama-sama dalam kesatuan dan menjadi awal mula segala sesuatu. Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan keadaan awal mula tersebut. Bahwa kita semua berasal dari Allah dan dari Dialah kita memperoleh terang dan kehidupan. Santo Yohanes Rasul mengawali Injilnya dengan perkataan yang sama dengan perkataan awal kitab Kejadian yang mengisahkan tentang awal mula penciptaan. Pada mulanya. Demikianlah ditulis di awal Injil Yohanes untuk mengingatkan kita akan kisah awal penciptaan yang baru di dalam Kristus. Kristus yang adalah awal segala sesuatu telah lahir dan tinggal di tengah-tengah kita. Di dalam Kristus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Kita kembali diingatkan bahwa sejak awal mula kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan kini, Kristus mengajak kita untuk memulai kembali sebuah awal yang baru di dalam Dia. Kita mungkin telah mengalami banyak hal di sepanjang tahun 2022 yang hampir berakhir ini. Ada banyak suka dan duka yang kita alami. Ada banyak harapan, namun juga kekhawatiran. Pandemi belum berakhir. Banyak ketidakpastian dalam pekerjaan atau pergumulan dalam keluarga, maupun masa depan yang mungkin menghantui kita. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk menatap segala sesuatu dengan iman. Ia mengingatkan kita agar tidak takut, sebab kita akan selalu bersama-sama dengan Dia yang mengatasi segala sesuatu. Ia sungguh mencintai kita. Ia telah datang dan mau menjadi sama seperti kita. Ia memahami segala suka duka kita, karena Ia pun pernah mengalaminya. Betapa baiknya Tuhan yang mau melakukan semua ini demi kasih-Nya kepada kita. Bukankah kita pantas bersuka cita dan bersyukur karenanya?
Sebab meskipun kita berdosa terhadapnya, Kristus tetap mau menyelamatkan kita. Ia datang ke dunia untuk menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali bahwa ia sama sekali tidak berdosa. Maka, kita pun perlu meninggalkan dosa dan berjuang untuk hidup kudus, agar kita dapat bersatu dengannya. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang kepada Kristus dengan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepadanya? Apakah kita mau menyambut Dia dengan hati yang bersih dari dosa dan berusaha menjaga hati dan hidup kita agar kita layak menjadi tempat kediamannya? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, marilah kita jadikan hari Natal ini sebagai awal yang baru bagi kehidupan kita bersama Kristus yang sungguh telah datang dalam diri kita masing-masing. Mari kita serahkan segala kekhawatiran, dosa, dan kebiasaan buruk kita dan menyediakan tempat baginya yang lahir kembali di dalam hati kita masing-masing. Mari kita serahkan kehidupan kita kepadanya. Semoga dengan berkat rahmat Allah, kita dimampukan untuk membawa sukacita Natal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah rela lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ajarilah dan tuntunlah kami, agar kami selalu mencintai dan mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami mohon juga ya Tuhan, semoga pada hari Natal ini kami memperoleh semangat yang baru di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah goyah, karena kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.